Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sada Muklis Saifi, NIM 211356, kelas RA6 semester 5, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Primagraha. Ada beberapa materi-materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, materi yang akan sampaikan yaitu manajemen dan pemasaran. Yang kedua, proses pemasaran dan perencanaan strategi. Yang ketiga, sistem informasi dan riset pemasaran. Dan yang keempat yaitu bauran pemasaran. Dan materi yang terakhir yaitu segmentasi, targeting, dan positioning. Untuk materi yang pertama yaitu manajemen dan pemasaran. Manajemen pemasaran adalah proses menganalisis, merencanakan, menerapkan, dan mengendalikan program yang dirancang untuk menciptakan nilai bagi pelanggan dan meningkatkan penjualan produk atau layanan perusahaan. Adapun menurut ahli, menurut Kotler dan Keller 2012, manajemen pemasaran atau marketing manajemen berasal dari dua kata yaitu manajemen dan pemasaran. Pemasaran adalah analisis, perencanaan, implementasi, dan serta mengendalikan diri program-program yang dirancang untuk menciptakan dan membangun dan memelihara pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli, siaran, atau sasaran untuk mencapai tujuan perusahaan. Menurut Sofyan Asauri, manajemen pemasaran merupakan suatu kegiatan penganalisaan, perencanaan, dan pelaksanaan dari pengendalian program-program yang dibuat untuk membentuk, membangun, dan memelihara keuntungan dari pertukaran melalui sasaran pasar guna mencapai tujuan perusahaan dalam jangka panjang. Fungsi manajemen pemasaran diantaranya ada aktivitas analisis, yaitu analisis yang dilakukan untuk mengetahui pasar dan lingkungan pemasarannya sehingga dapat diperoleh sebagai besar peluang untuk merebut pasar dan beberapa besar ancaman yang harus dimiliki beberapa fungsi pemasaran. Tujuan manajemen pemasaran: menciptakan demand atau permintaan, yaitu membuat cara atau berhubungan untuk mengetahui selera konsumen dan preferensi konsumen terhadap barang. Yang kedua, meningkatkan keuntungan. Yang ketiga, menciptakan pelanggan baru. Yang ketiga, memuaskan pelanggan yang menciptakan konsumen baru tidak cukup. Dan yang terakhir yaitu konsep inti pemasaran. Ada beberapa konsep dan inti pemasaran, yaitu yang pertama kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Yang kedua produk. Yang ketiga nilai, biaya, dan kepuasan. Yang keempat pertukaran dan transaksi. Kelima hubungan dan jaringan. Keenam pasar, dan ketujuh pemasar dan calon pembeli. Dalam ruang lingkup manajemen pemasaran, dalam manajemen pemasaran ada prinsip yang digunakan sebagai panduan pembinaan dalam pemasaran. Prinsip ini dikenal dengan falsafah manajemen pemasaran yang termasuk dalam etika pemasaran, yang memiliki faktor lingkungan pemasaran, di mana pemasaran adalah sebuah entitas yang senantiasa berkembang mengikuti zaman. Yang ketiga yaitu analisis pasar, yang untuk memastikan bahwa strategi yang direncanakan sesuai, kita harus melakukan analisis yang dapat menunjang dari pemasaran tersebut. Yang merupakan dalam pemilihan pasar, kita harus menyesuaikan beberapa hal yang harus kita ketahui dengan jenis serta kompetensi target yang harus dilibatkan dalam pemilihan pasar tersebut. Perencanaan pemasaran, perusahaan perencanaan yang dilakukan tidak hanya mencakup jangka panjang, tetapi juga perencanaan operasional dan penyusunan anggaran itu sangatlah dibutuhkan dalam suatu strategi pemasaran. Ya, dalam suatu pemasaran memiliki strategi produk. Selain strategi pemasaran, ruang lingkup manajemen pemasaran meliputi strategi-strategi yang harus kita rencanakan. Yang pertama yaitu poin strategi pengembangan produk, strategi produk baru, strategi lini produk, dan strategi acuan produk. Dan masih banyak lain strategi-strategi yang dapat kita gunakan dalam suatu pemasaran untuk mengembangkan pemasaran tersebut. Dalam manajemen pemasaran adalah suatu usaha untuk menganalisis, merencanakan, mengimplementasikan, dan mengendalikan program-program yang dirancang untuk menciptakan
mempromosikan dan mendistribusikan produk atau jasa yang memenuhi kebutuhan pelanggan. Selain itu juga, tujuan manajemen pemasaran lainnya adalah meningkatkan penjualan produk atau jasa perusahaan dengan mengembangkan strategi pemasaran yang efektif, seperti promosi, iklan, dan penjualan secara langsung. Dalam manajemen pemasaran, melibatkan pengaturan tujuan dan sasaran pemasaran dalam mengembangkan rencana pemasaran itu sangat berfungsi. Karena pengaturan fungsi pemasaran, penerapan rencana pemasaran ke dalam tindakan serta mengontrol program pemasaran tersebut akan secara baik dapat digunakan. Untuk materi yang kedua yaitu proses pemasaran dan perencanaan strategi. Dalam perencanaan strategi, definisi proses pemasaran yaitu definisi proses pemasaran memiliki konsep-konsep melaksanakan kegiatan pemasaran. Yang pertama yaitu konsep produksi, yang kedua konsep produk, yang ketiga konsep penjualan, yang keempat konsep pemasaran, kelima itu konsep pemasaran sosial, dan yang keenam yaitu konsep pemasaran global. Dalam konsep-konsep tersebut, konsep produksi berpendapat bahwa konsumen akan menyukai produk yang tersedia di mana-mana dan harganya itu murah. Dalam konsep pemasaran sosial berpendapat bahwa juga tugas organisasi adalah menentukan kebutuhan, keinginan, dan kepentingan pasar, sasaran, serta memberikan kepuasan yang diharapkan dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Dalam pemasaran, memiliki suatu pentingnya proses pemasaran. Dalam pentingnya proses pemasaran ini, harus memiliki bisnis menerapkan proses pemasaran tersebut untuk tetap kompetitif di pasar. Dapat menciptakan proses ini membutuhkan organisasi untuk menganalisis dan memahami kebutuhan dan keinginan pelanggannya. Dengan mengembangkan dan mengikuti proses pemasaran, bisnis menjadi lebih ramping dalam kegiatan promosinya. Dalam upaya pemasaran yang efektif dapat meningkatkan pendapatan dan keuntungan dengan mengembangkan hubungan yang lebih dalam dengan pelanggan dan klien, dan memungkinkan bisnis untuk beradaptasi dan memenuhi keinginan pelanggan secara lebih efisien dan secara lebih efektif. Dalam strategi pemasaran, memiliki fungsi pemasaran. Yang pertama yaitu fungsi pertukaran, yaitu dengan adanya pemasaran maka konsumen dapat mengetahui dan membeli sebuah produk. Yang kedua yaitu fungsi distribusi fisik. Proses pemasaran juga dapat dalam berbentuk distribusi fisik terhadap sebuah produk, di mana distribusi dilakukan dengan cara menyimpan atau menyangkut produk tersebut. Dan yang ketiga yaitu fungsi perantara. Aktivitas atau penyampaian produk dari produsen ke konsumen dilakukan melalui perantara marketing pemasaran yang dihubungkan dengan kegiatan pertukaran dengan distribusi fisik pada proses pemasaran tersebut. Tahapan dan tujuan proses pemasaran. Tahapan proses ini memiliki 6 poin. Yang pertama, memperjelas visi, misi, dan tujuan. Kedua, kembangkan strategi penentuan posisi. Yang ketiga, membuat rencana pemasaran. Yang keempat, menentukan strategi pemasaran yang optimal. Dan yang kelima, menerapkan rencana pemasaran. Dan yang terakhir yaitu evaluasi hasil dan sesuaikan kembali seperlunya konsep-konsep yang kita target untuk pemasaran tersebut. Dalam sistem perencanaan pemasaran meliputi beberapa perencanaan pemasaran yang sebagai memperkaya knowledge seputar bisnis, menganalisis kompetitor, membuat strategi pemasaran yang sesuai, meningkatkan brand awareness, dan meningkatkan penjualan secara signifikan. Dalam pemasaran adalah aktivitas sosial dari sebuah pengaturan yang dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok. Orang dengan tujuan untuk mendapatkan tujuan mereka dengan jalan membuat produk dan menukarkannya dengan besaran nominal tertentu di pihak lain. Adapun manfaat lain perencanaan strategi adalah yaitu mendorong manajemen perusahaan untuk berpikir
ke depan secara sistematis mendorong para manajer untuk mengklarifikasi tujuan dan kebijakan, koordinasi yang lebih baik atas segala kegiatan operasional perusahaan di standar kinerja yang lebih jelas untuk perusahaan pemasaran tersebut. Materi yang ketiga yaitu sistem informasi dan riset pemasaran. Dalam sistem informasi merupakan suatu struktur yang berlanjut dan saling berkait dari orang, peralatan, dan produser yang ditujukan untuk mengumpulkan atau menyaring, menganalisis, dan membagikan informasi yang spesifik, tepat waktu, dan cermat untuk digunakan oleh para mengambil keputusan di bidang pemasaran dengan tujuan menyempurnakan perencanaan tersebut dalam bidang pemasaran. Di riset pemasaran memiliki suatu fungsi yang menghubungkan konsumen, pelanggan, dan masyarakat dengan para pemasar melalui informasi-informasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan peluang dan masalah pemasaran, menghasilkan atau menyaring dan mengevaluasi aktivitas-aktivitas pemasaran. Dalam riset informasi dapat diketahui apa saja kebutuhan pelanggan. Dengan melihat data-data pemasaran, perusahaan akan mudah mengetahui barang dan jasa yang diinginkan dan disukai pelanggan. Mengetahui pesaing-pesaing yang akan mengancam perusahaan, sistem informasi ini akan menghasilkan identifikasi dan menemukan masalah terkait para pesaing-pesaing yang ada di pasaran. Dalam sistem informasi memiliki tujuan dari sistem tersebut untuk mengumpulkan data yang relevan dan akurat mengenai pasar, pelanggan, pesaing, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi keputusan bisnis, yaitu antara lain yang pertama, memahami pasar, yang kedua, meningkatkan pengambilan keputusan, yang ketiga, mengidentifikasikan peluang usaha kita, yang keempat, memahami pelanggan, dan yang terakhir yaitu mengevaluasi keputusan atau kepuasan pelanggan tersebut. Dalam riset pemasaran memiliki ruang lingkup, yaitu ruang lingkup riset pemasaran dalam berbagai aspek yang digunakan untuk memahami pasar, konsumen, dan produk yang kita miliki. Kita dapat menganalisis pasar, mengsegmentasi pasar, menganalisis konsumen, melakukan riset produk dan penetapan harga yang akan kita keluarkan untuk konsumen, serta kita harus memiliki promosi atau iklan yang kita kembangkan untuk konsumen, dan di situ kita akan mendistribusikan produk yang kita pasarkan melalui analisis persaingan, riset pasar internasional, dan mengevaluasi semua keputusan dan kepuasan pelanggan. Sistem informasi pemasaran memiliki struktur kompleks yang terutama terdiri dari orang, dokumen, pelanggan, panggilan telepon yang dimaksudkan untuk mengumpulkan atau mensortir dan menyimpan informasi tertentu digunakan oleh mereka yang memantau pemasaran dengan tujuan menyelesaikan tugas dari target pasar. Untuk materi yang keempat yaitu bauran pemasaran. Apa itu pembauran pemasaran? Bauran pemasaran atau bisa disebut marketing mix adalah kombinasi dari variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran. Selain itu, bauran pemasaran ini atau marketing mix juga memiliki pengertian yaitu kumpulan alat pemasaran taktis terkendali yang dipadukan perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan di pasar sasaran. Di dalam bauran pemasaran ini memiliki strategi juga bauran pemasaran. Yang pertama, pada mulanya hanya terdapat 4 strategi bauran, yaitu produk, price, place, dan promotion. Namun seiring berjalannya waktu, konsep marketing mix berkembang menjadi 7P, yaitu product, price, place, promotion, people, process, pleasure, dan efficient. Dalam bauran ini sangatlah penting memiliki marketing yang memiliki peran kunci dalam strategi pemasaran dengan tujuan untuk memahami kebutuhan pelanggan, mengembangkan produk atau layanan yang sesuai. Peran marketing dalam pengembangan strategi memiliki hasil segmentasi dan targeting, mengembangkan produk atau layanan, branding, promosi, dan komunikasi, distribusi, harga, pemasaran digital, analisis kinerja dan pelanggan yang serta retensi. Dalam bauran analisis hasil riset
Hasil riset terkait marketing dalam memberikan wawasan yang berharga tentang pengaruhnya terhadap keputusan pembelian dan kepuasan seorang pelanggan. Di dalam bauran ini memiliki sekumpulan kegiatan yang dipadukan oleh perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan di pasar sasaran. Marketing merupakan peran kunci dalam pemasaran di mana tujuannya yaitu memahami kebutuhan pelanggan, mengembangkan layanan produk, serta menciptakan nilai pembeda bagi pesaing-pesaing yang ada di luar yang akan kita pasarkan. Dan yang terakhir yaitu materi segmentasi, targeting, dan positioning. Segmenting adalah kegiatan yang dilakukan melalui proses pengelompokan pasar secara menyeluruh yang bersifat mencari produk yang sama di dalam hal kebutuhan, keinginan, perilaku, serta respons terhadap pemasaran secara sistematis. Apa itu targeting? Targeting adalah aktivitas pemasaran yang dilakukan dalam penentukan pasar sasaran dalam memilih satu atau lebih segmen yang akan dilayani. Dan positioning, apa itu positioning? Adalah aktivitas pemasaran yang dengan jelas menjelaskan posisi produk yang dihasilkan kepada konsumen serta memberikan informasi mengenai keunggulan produk dibandingkan dengan perusahaan lain yang menjadi pesaingnya itu sendiri. Dalam materi ini memiliki manfaat bagi perusahaan, yaitu dapat membantu mendesain program pemasaran dengan lebih efektif, dapat mengidentifikasi peluang pengembangan produk baru, dan dapat mengembangkan strategi yang dapat mengalokasikan sumber-sumber pemasaran dengan lebih baik. Dalam sistem ini, faktor yang dipertimbangkan dalam targeting yaitu mass market dan niche market strategi dan grow market strategi. Dalam strategi positioning memiliki langkah-langkah dalam positioning tersebut, yaitu langkah pertama memiliki kajian terhadap konsumen, yang kedua kajian terhadap kapabilitas perusahaan, yang ketiga kajian terhadap pesaing, dan yang keempat yaitu kajian terhadap perubahan lingkungan bisnis. Dalam materi ini, perubahan yang sukses dalam mengembangkan usahanya karena didukung oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah penerapan strategi yang tepat. Pemilihan strategi pemasaran akan memudahkan perusahaan untuk mencapai tujuan dan akan berhasil dalam memenangkan persaingan di dunia bisnis. Salah satu kunci kesuksesan perusahaan dalam aktivitas pemasaran apabila menerapkan strategi pemasaran yang terdiri atas 3 variabel yang dikenai sebagai segmenting, targeting, dan positioning. Demikianlah pemaparan materi perkuliahan manajemen pemasaran yang saya sampaikan. Mungkin jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.